Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini yang berbahagia, saya ingin sekali menyapa teman-teman kembali. Saat ini saya sedang berada di rumah dan saya sedang mengerjakan suatu presentasi yang berkaitan dengan masalah depresi. Banyak pasien bertanya kepada saya tentang pengobatan depresi. Apakah ada pengobatan yang paling baik? Saya memahami bahwa banyak di antara kita mungkin masih agak bingung tentang apa sebenarnya obat yang paling baik untuk pasien depresi. Banyak di antara kita dikatakan bahwa ada obat terbaru nggak dok? Apakah obat yang lama masih bisa dipakai? Sebenarnya kalau kita melihat masalah gejala-gejala depresi, itu sebenarnya bisa disembuhkan oleh semua obat yang sudah di-approve oleh Badan POM Indonesia. Tentunya approval ini tidak hanya datang dari kondisi bahwa misalnya obat ini sudah di-approve di Amerika, kemudian di-approve di Indonesia. Tidak. Banyak obat-obat yang sudah di-approve di Eropa maupun di Amerika Serikat tidak datang ataupun tidak ada juga di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang saya sendiri dalam praktek merasakan agak kerepotan karena obat-obatan tersebut tidak ada di sini. Nah, karena kurangnya pilihan tentunya akibatnya. Nah, ini yang menyebabkan bahwa sebenarnya pada kasus gejala depresi, obat-obat antidepresan bisa digunakan pertama kali. Memang kalau di dalam beberapa penelitian yang terakhir dikatakan ada beberapa obat yang cukup baik digunakan untuk pada pasien kondisi depresi awal. Seperti misalnya sertralin, escitalopram, atau yang terbaru misalnya vortioxetine. Biasanya obat ini bukan hanya baik dalam artian dia cukup efektif mengobati depresi, tetapi juga punya tolerabilitas yang bagus. Artinya orang yang menggunakan obat ini biasanya tidak mengalami efek samping yang berlebihan, atau kalaupun ada efek samping biasanya di dalam prakteknya efek samping itu bisa digunakan ataupun maksudnya tuh pasien itu tidak mengalami suatu hal-hal yang sangat mengancam jiwanya karena penggunaan obat tersebut. Efek sampingnya sendiri biasanya bisa hilang dalam waktu beberapa lama dan kalau memang perlu bisa digunakan obat-obatan tertentu yang bisa membantu pasien mengatasi gejalanya tersebut. Nah, jadi kalau ditanya kepada saya, apakah ada obat yang paling baik untuk gangguan depresi? Tentunya memang tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Dan saya selalu menekankan bahwa bukan satu-satunya obat yang bisa membantu orang yang mengalami depresi, tetapi juga banyak faktor lain yang bisa membantu. Karena seringkali kita terlalu terfokus hanya pada penggunaan obat, dan karena hal itu memang mudah dilakukan tinggal makan obat, walaupun kita tahu bahwa di beberapa penelitian dikatakan lebih dari 50% pasien itu tidak makan obatnya secara teratur atau bahkan tidak dalam 1 bulan pertama sudah ada yang lepas obat gitu ya. Jadi ini penting sekali diperhatikan. Karena tentunya juga berkaitan dengan rasa tidak nyaman, adanya stigma terkait dengan obat psikiatri, dikatakan bahwa kalau makan obat psikiatri nanti bisa jadi kenapa-napa, dan juga ada masalah yang berkaitan dengan kemampuan dari sistem saraf pusatnya sendiri yang berbeda setiap orangnya. Ada beberapa orang yang mendapatkan pengobatan dalam jangka waktu lama sekalipun kok tidak membaik. Nah, ini perlu diperhatikan adanya terapi lain selain daripada obat. Jadi sebenarnya kalau ditanya lagi, apakah ada obat yang paling efektif untuk gangguan depresi? Di dalam beberapa video sebelumnya saya pernah katakan tidak ada obat yang benar-benar efektif semuanya sampai akhirnya harus pakai obat ini, tidak ada. Karena setiap individu punya kemampuan dan perbedaan sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap subscribe di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, untuk mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.